Halo, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya, Faikatul Hikmah, pada kuliah Sistem Informasi Kesehatan. Kali ini saya akan membahas tentang riset dan informasi kesehatan. Oke. Situasi dan tantangan digital di Indonesia. Tantangan utama dalam membangun data kesehatan nasional adalah lebih dari 80% fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia saat ini belum tersentuh teknologi digital. Data yang terfragmentasi dan tersebar pada ratusan aplikasi, sektor kesehatan yang bervariasi, serta keterbatasan regulasi dalam hal standarisasi dan pertukaran data. Nah, jutaan data, ratusan aplikasi, dan kebijakan yang belum berbasis data dan pelayanan yang kurang efisien ya di sini ya. Inilah yang menjadi permasalahan mengapa datanya itu masih belum apa menjadi satu ya. Karena apa? Ini 270 juta penduduk Indonesia memiliki catatan rekam medik baik secara digital ataupun masih dalam bentuk kertas. Ribuan pelayanan kesehatan mengolah data berbasis individu. Jutaan resep diterbitkan berbasis informasi individu baik dalam digital maupun dalam bentuk kertas. Kemudian juga jutaan klaim yang diterbitkan berbasis individu diterbitkan pada pelayanan kesehatan, serta masih banyak ratusan aplikasi yang mengelola data kesehatan berbasis individu. Belum lagi nih, ada data 400 lebih ya aplikasi pemerintah di sektor kesehatan dipetakan dan masih banyak lainnya di tingkat pusat dan daerah. Kalau dengan jumlah segini memang banyak ya, tapi kemarin dari mata kuliah pertemuan sebelumnya kita kan udah belajar tentang EHR masing-masing Simpus. EHR dan Simpus setiap tempat pelayanan pasti beda, ya kan? Kemudian untuk surveillance penyakit juga berbeda, ya. Atau setiap daerah punya cara sendiri ya untuk melakukan screening atau dalam menjangkau eh, pasien ya sesuai dengan jenis penyakitnya. Makanya kenapa banyak aplikasi di bidang kesehatan. Nah, peraturan pemerintah ya nomor 21 tahun 2020 tentang rencana strategis Kementerian Kesehatan yang ditetapkan untuk tahun 2020 sampai 2024 tahun ini terakhir ya mensyaratkan adanya upaya perubahan tata kelola pembangunan kesehatan yang meliputi integrasi sistem informasi, penelitian dan pengembangan kesehatan. Nah, jadi, proses digitalisasi kesehatan di tingkat nasional hingga daerah tentu tidaklah mudah dan pastinya perlu perencanaan. Oleh karena itu, proses digitalisasi kesehatan baik tingkat nasional hingga daerah perlu dimulai dan dirancang secara seksama. Hal tersebut dirancang dalam peta jalan transformasi kesehatan. Nah, ini adalah kegiatan transformasi teknologi kesehatan akan dibagi menjadi 3 bagian kegiatan utama seperti pada eh, gambar ini ya. A adalah integrasi dan pengembangan sistem data kesehatan. Kemudian yang B integrasi dan pengembangan sistem aplikasi pelayanan kesehatan. Dan yang C pengembangan ekosistem teknologi kesehatan. Jadi semakin ke kanan ya, ini menunjukkan bahwa integrasi mulai dari datanya, kemudian aplikasi pelayanannya, serta ekosistem teknologi kesehatannya. Di sini perlunya teknologi telemedicine. Nah, seperti tugas yang sudah Bu Ica jelaskan ya untuk minggu ini. Nah,
perluasan implementasi telemedicine dari fasilitas kesehatan masyarakat. Kemudian adanya regulasi dan implementasi regulation sandbox dengan prioritas produk berbasis teknologi kesehatan 4.0. Kemudian ini ada integrasi riset bioteknologi kesehatan. Nah, integrasi riset pengembangan produk bioteknologi dengan penyediaan pelayanan kesehatan. Kalau kemarin kalian sudah disuruh download loh sama Bu Ica Satu Sehat ya kan, ini salah satu bentuk untuk mewujudkan pengembangan ekosistem teknologi kesehatan. Di sini dilihat bahwa outcome-nya terciptanya kolaborasi dan ekosistem inovasi digital kesehatan antara pemerintah, industri, dan masyarakat. Kalau yang di sini saya rasa ini udah dipenuhi di tahun-tahun ini udah ada lah ya. Bahkan telemedicine sudah ada, tapi telemedicine yang ada atau yang mungkin nanti kamu coba itu belum terintegrasi. Begitu. Nah, bagian pertama dari transformasi teknologi kesehatan. Di sini integrasi dan pengembangan data kesehatan dibagi menjadi integrasi sistem data kesehatan dan pembangunan sistem analisis big data kesehatan. Kegiatan ini memiliki luaran utama yaitu meningkatkan mutu kebijakan kesehatan berbasis data yang akurat, mutakhir, dan lengkap. Nah, bagian kedua adalah integrasi dan pengembangan aplikasi pelayanan kesehatan. Kegiatan ini memiliki 3 program kegiatan, yakni mengembangkan aplikasi kesehatan yang terintegrasi, peningkatan sumber daya manusia SDM kesehatan dengan kemampuan informatika kesehatan, dan mendirikan helpdesk terpusat di Kemenkes. Keluaran ini adalah efisiensi pelayanan kesehatan di Fasienkes di setiap lini FKTP dan FKRPL. Bagian ketiga adalah pengembangan ekosistem teknologi kesehatan. Pada kegiatan ini, Kemenkes memiliki 3 program utama, yaitu perluasan teknologi telemedicine, pengembangan ekosistem produk inovasi teknologi kesehatan, integrasi riset bioteknologi kesehatan. Luarannya menciptakan kolaborasi dan ekosistem inovasi digital kesehatan antara pemerintah, universitas, industri, dan masyarakat umum. Oke. Ini dia peta jalan transformasi teknologi kesehatan. Nah, di tahun 2024 ya, ini sudah mencakup sistem big data. Kemudian perluasan cakupan sistem informasi Fasienkes yang terintegrasi. Kemarin sempat bahas tentang JKN ya pada praktikum sebelumnya. Di sana kita lihat bahwa aplikasi JKN yang ada pun itu sudah terintegrasi. Seandainya kalian bisa melihat sistem riwayat pemeriksaan kalian ada di sana. Kemudian kalian akan dirujuk di mana, itu ada informasinya. Sudah sampai di sini. Sistem informasi Fasienkes yang terintegrasi. Tetapi masing-masing Fasienkes sendiri tetap masih memiliki sistem informasinya sendiri. Kemudian integrasi produk inovasi teknologi kesehatan Indonesia dengan market global. Nah, itu pengembangan ekosistem teknologi kesehatan. Salah satu terobosan yang baru Bu Ica baca yaitu di Satu Sehat itu ada pelayanan, sebentar biar Bu Ica nggak lupa ya. Sebentar, mana nih Satu Sehat? Bentar, nah nih. Sebentar. Satu Sehat. Oke. Nah, di sini coba lihat. Kau lihat. Kelihatan nggak sih? Oke, di sini ada layanan dia. Oh, keblur. Sebentar, beranda. Di sini ada layanan di Satu Sehat, nggak bisa dibuka. Nggak bisa terlihat di sini karena blur mungkin ya.
tapi di sini ada satu DNA. Di sini adalah salah satu ya bentuk manfaat mengetahui DNA dan biomarker. Di sini sudah ada kalau kamu apa pengen tahu atau berpartisipasi ya mengikuti tes tersebut di Satu Sehat itu. Jadi di situ katanya saya bisa membaca bahwa setiap DNA itu kan unik sehingga eh, untuk jenis pengobatan disesuaikan dengan jenis DNA-nya. Kalau nggak salah loh ya seperti itu karena memang bisa belum belum bisa akses seperti itu. Tapi setidaknya itu menunjukkan bahwa ada progres untuk menciptakan pengembangan ekosistem teknologi kesehatan ya. Jadi memadupadankan antara penelitian bioteknologi ya yang ada. Oke. Kemudian integrasi dan pengembangan data kesehatan. Kegiatan integrasi memiliki beberapa subkegiatan. Pertama, yaitu membangun sistem kesehatan nasional berbasis individu atau Integrated Electronic Medical and Health Record. Yang kedua, integrasi sistem data kesehatan antar layanan sistem elektronik instansi kesehatan di pemerintah pusat, daerah, juga industri kesehatan. Dan yang ketiga yaitu pembangunan sistem analisis big data kesehatan. Subkegiatan ini membangun ekosistem big data kesehatan yang berbasis analisis kecerdasan buatan atau artificial intelligence, baik di level pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kegiatan ini memiliki luaran utama yaitu meningkatkan mutu kebijakan kesehatan berbasis data yang akurat, mutakhir, dan lengkap. Nah, apa beberapa masalah akibat sistem data kesehatan yang tidak terintegrasi, underreporting, dan kelengkapan yang rendah. Hal ini mempengaruhi kualitas data yang telah dikumpulkan. Kemudian juga keputusan kesehatan yang tidak didasarkan pada data yang berkualitas akan berdampak buruk terhadap kesehatan masyarakat. Kemudian pelaksanaan kegiatan sesuai peta jalan transformasi teknologi kesehatan ini dimulai pada tahun 2021. Kemudian apa ini? Desain arsitektur. Nah, desain arsitektur tata kelola satu data kesehatan berbasis individu atau Integrated Electronic Health Record pada tahun 2002 akan dilanjutkan dengan pengembangan sistem big data berbasis integrated EHR yang telah dikembangkan sebelumnya. Kemudian implementasi sistem analisis big data kesehatan yang berbasis AI akan mulai difokuskan pada tahun 2023. Hingga implementasi pada tahun 2024 diharapkan dapat memperluas cakupan implementasi dan pemanfaatan sistem big data. Integrasi dan pengembangan data kesehatan diperlukan untuk meningkatkan mutu kebijakan kesehatan yang berbasis analisis data. Program ini akan menargetkan komponen stakeholder mulai dari Dinas Kesehatan dan lembaga nasional seperti BPJS, provider kesehatan, Fasiankes, dan industri kesehatan. Nah, integrasi dan pengembangan aplikasi kesehatan, sistem informasi teknologi kesehatan terus berkembang, maka pengembang aplikasi kesehatan turut diperlukan untuk mengoptimalkan pelayanan dan manajemen kesehatan di berbagai level pelayanan kesehatan. Sasaran kegiatan tersebut adalah puskesmas, klinik, balai kesehatan, rumah sakit, laboratorium, apotek, dan dinas kesehatan. Luaran yang diharapkan adalah optimalisasi pelayanan dan manajemen kesehatan pada tingkat puskesmas,
klinik, rumah sakit, laboratorium, dan apotek dengan dukungan aplikasi yang efisien dan terintegrasi. Pengintegrasian aplikasi kesehatan akan berfokus pada integrasi dan digitalisasi layanan tanggap darurat kesehatan, pelayanan primer, pelayanan farmakes, pelayanan kesehatan rujukan, pembiayaan kesehatan, manajemen SDM kesehatan, vaksinasi COVID-19, manajemen internal Kemenkes, dan infrastruktur Kemenkes. Layanan yang sangat bervariasi tersebut membutuhkan satu platform yang mencakup ke-9 layanan kesehatan. Nah, oke. Penguatan ekosistem. Bagaimana penguatan ekosistemnya? Yaitu dengan teknologi kesehatan dari tahun ke tahun. Jumlah para pengembang teknologi digital di bidang kesehatan juga semakin berkembang ya. Semakin besar pengembang ini sebagian besar pengembang ini bekerja sama dengan pemerintah yang tercatat secara resmi di Kementerian Kominfo sebagai penyelenggara sistem transaksi elektronik. Namun sampai saat ini belum ada satupun para pengembang teknologi di bidang kesehatan memperoleh naungan di Kementerian Kesehatan. Sejauh ini para pengembang hanya mendapatkan naungan melalui perjanjian kerja. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan baru dalam menyusun regulasi yang mampu mengejar cepatnya agilitas teknologi di bidang kesehatan. Kemudian, di era disrupsi digital di bidang kesehatan tidak dapat dilakukan secepat bidang lain seperti e-commerce dan perbankan. Namun bertahap dan terukur, sektor kesehatan di Indonesia dapat mengadopsi teknologi kesehatan dengan pesat. Salah satu teknologi yang diadopsi dengan cepat adalah teknologi telemedicine yang banyak dikembangkan oleh inovator swasta dalam bentuk perusahaan startup digital. Adanya pandemi COVID-19 kemarin membuat pengguna telemedicine bertambah luas. Penggunaan telemedicine ini berkaitan dengan target pemerintah dalam mencapai universal health coverage minimal 95% dari jumlah penduduk atau secara nasional sebanyak 257,5 juta jiwa di tahun 2020. Teknologi telemedicine ini juga dapat menjadi solusi keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia kesehatan yang menyebabkan terbatasnya akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Oke, akhirnya nyampe juga di tugas praktikumnya. Ya, untuk tugas praktikum, mahasiswa berkelompok 3-4 orang, ya. Kemudian setiap kelompok itu melakukan identifikasi telemedicine yang ada di Indonesia. Kalian bisa download di Google Play atau App Store, terserah mau pakai yang mana. Jangan ada yang sama karena telemedicine itu banyak jumlah dan jenisnya. Ya, contohnya Halodoc, Halodoc, apalagi masih banyak yang lainnya. Kalian bisa mencoba. Jadi kalian di sini berperan sebagai pasien ya untuk melakukan konsultasi pemeriksaan kesehatan melalui telemedicine yang ada ya. Kemudian kalian catat lakukan telaah ya, seperti contohnya apakah layanan itu 24 jam atau tidak, apakah kita bisa memilih dokter atau tenaga pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan kita. Terus yang ketiga, ada enggak asesmen awalnya, kemudian ada enggak resep obatnya, obatnya bisa didapatkan enggak, gimana cara mendapatkannya, mudah atau enggak, bayarnya mahal atau enggak, gratis atau berbayar. Tolong semua ulasan-ulasan itu juga ditulis. Dan jangan lupa, kalian sebagai promosi kesehatan juga cermati apakah dalam telemedicine itu juga dilakukan edukasi kepada pasien. Ya. Oke.
Terima kasih semua. Selamat mencoba untuk layanan telemedicine yang ada di Indonesia. Bu Ica tunggu laporannya. Terima kasih. Have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.